Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami akan mempresentasikan materi tentang indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran pada kelas Ya, baik. Terima kasih Mbak Rena izin untuk menyampaikan tentang tugas kompetisi dasar dari saya. Yang kemudian sebenarnya ini adalah dari KD Penjasa sampai kelas 7. Yang pertama, untuk kompetisi dasarnya 3.4 memahami konsep variasi dan kombinasi keterampilan serta peraturan yang dimodifikasi dalam olahraga bela diri. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensi dan menjelaskan konsep keterampilan gerak kuda-kuda, menjelaskan konsep keterampilan gerak pukulan, menjelaskan konsep keterampilan gerak tangkisan, menjelaskan konsep keterampilan gerak tendangan, menjelaskan konsep keterampilan gerak elakan. Yang selanjutnya, kompetisi dasar 4.4 mempraktikkan variasi dan kombinasi keterampilan ke dalam peragaan olahraga bela diri secara lancar, terkontrol, dan koordinatif. Kemudian ini ada mempraktikkan keterampilan gerak kuda-kuda, mempraktikkan keterampilan gerak pukul, mempraktikkan keterampilan gerak tangkisan, mempraktikkan keterampilan gerak tendangan, dan mempraktikkan gerak elakan. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya adalah melalui model pembelajaran problem based learning dan project based learning tentang materi pencaksilat, maka peserta didik mampu menjelaskan dan memahami, kemudian menyajikan dalam untuk kerja praktik teknik pencaksilat mulai dari teknik sikap pasang, teknik pukulan, teknik tendangan, teknik elakan, dan teknik tangkisan dengan baik sehingga peserta didik dapat membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa dengan menunjukkan perilaku jujur, disiplin, sportif, peduli, dan tanggung jawab. Yang selanjutnya untuk Pencas SMP kelas 8. Kompetisi dasarnya 3.4 memahami variasi gerak spesifik seni bela diri. Indikatornya mengidentifikasikan berbagai variasi gerak spesifik kuda-kuda, pola gerak langkah, pukulan, tendangan, tangkisan, dan elakan dalam pencaksilat. Kemudian menjelaskan variasi gerak spesifik kuda-kuda, pola gerak langkah, pukulan, tendangan, tangkisan, dan elakan dalam pencaksilat. Kemudian menjelaskan cara melakukan variasi gerak spesifik kuda-kuda, pola gerak langkah, pukulan, tendangan, tangkisan, dan elakan dalam pencaksilat. Kemudian 4.4 mempraktikkan variasi gerak spesifik seni bela diri. Melakukan variasi gerak spesifik kuda-kuda, pola gerak langkah, pukulan, tendangan, tangkisan, dan elakan dalam pencaksilat. Kemudian menggunakan variasi gerak spesifik kuda-kuda, pola gerak langkah, pukulan, tendangan, tangkisan, dan elakan pencaksilat dalam bentuk rangkaian gerakan seni bela diri pencaksilat secara sederhana. Untuk tujuan pembelajarannya melalui model pembelajaran problem based learning dan project based learning tentang materi teknik variasi pencaksilat, maka peserta didik mampu menjelaskan dan menguraikan, kemudian menyajikan dalam untuk kerja praktik keterampilan cara melakukan
variasi pukulan dan tendangan, variasi elakan dan pukulan, variasi tangkisan dan tendangan, variasi elakan dan tendangan dengan baik sehingga peserta didik dapat membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa dengan menunjukkan perilaku jujur, disiplin, sportif, peduli, dan tanggung jawab. Kemudian untuk penjas SMP kelas 9. Kompetensi dasarnya 3.4, memahami variasi dan kombinasi gerak spesifik seni bela diri. Indikatornya, memahami aktivitas pembelajaran gerak spesifik pencaksilat, memahami aktivitas pembelajaran gerak spesifik pencaksilat, memahami aktivitas pembelajaran variasi dan kombinasi rangkaian tunggal, memahami variasi dan kombinasi kuda-kuda, pukulan, tangisan, tendangan, dan elakan. Kemudian 4.4, mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak spesifik seni bela diri. Mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak spesifik bela diri, kuda-kuda dengan pola langkah, kuda-kuda, pukulan dengan tangisan, kuda-kuda, tendangan dengan elakan, kuda-kuda, pukulan, tangisan, tendangan, dan elakan. Tujuan pembelajarannya melalui model pembelajaran problem based learning dan project based learning tentang materi teknik kombinasi pencaksilat, maka peserta didik mampu menjelaskan dan menguraikan kemudian menyajikan untuk kerja praktik keterampilan cara melakukan kombinasi pukulan dan tendangan, kombinasi elakan dan pukulan, kombinasi tangkisan dan tendangan, kombinasi elakan dan tendangan dengan baik sehingga peserta didik dapat membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa dengan menunjukkan perilaku jujur, disiplin, sportif, peduli, dan tanggung jawab. Ya, mungkin itu materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Beberapa banyak tutur kata yang kurang berkenan. Selebihnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, Mas Rizky, apakah ada yang ditanyakan? Oke, sebelumnya saya izin bertanya kepada Mas Yoga. Dalam pembelajaran di materi Mas Yoga, bagaimana metode Mas Yoga dalam Anda atau Mas Yoga dalam mengajar atau mempraktekkan gerak pencaksilat agar siswa itu mudah melakukannya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak atas pertanyaannya dari Mas Risa. Izin menjawab. Untuk model pembelajaran metode yang saya lakukan dalam pembelajaran agar di pencaksilat gerakannya dapat mudah digerakkan adalah dengan cara saya mempraktekkan sendiri di depan para siswa dengan mencontohkan gerak-gerak pencaksilat terutama agar mereka paham. Kemudian ketika saya mempraktekkan dan kemudian para siswa juga melakukan gerakan-gerakan tersebut agar para siswa bisa melakukan dan juga merasakan bahwa gerakan-gerakan itu bisa dilakukan gitu. Terus kemudian ada juga dengan model atau metode dengan tutor sebaya. Tutor sebaya ini jadi kita di dalam satu kelas ini di satu kelas rombel pembelajaran itu nantinya kita bikin kelompok atau memilih, terutama awalnya kita membuat kelompok di kelas itu dibagi menjadi beberapa kelompok atau memilih orang-orang yang sudah mempunyai atau siswa-siswa yang ada di kelas tersebut yang sudah mempunyai basic bela diri khususnya. Jadi siswa-siswa tersebut yang sudah memiliki basic bela diri bisa menjadi panutan atau contoh di dalam kelompok-kelompok tersebut. Jadi semisal dalam kelas tersebut ada 5 orang yang basic bela dirinya tinggi atau pinter atau lebih punya basic skill lebih dari teman-teman yang lain, itu nanti di satu rombel itu bisa dibagi menjadi 5 kelompok.
Nah, 5 kelompok itu nanti satu orang itu ada di satu kelompok itu. Jadi satu orang itu yang mempunyai basic lebih bisa mengajari teman-temannya yang masih kesulitan dalam mempraktekkan gerak pencaksilat tersebut. Jadi model pembelajaran dengan tutor sebaya itu bisa memaksimalkan agar siswa-siswa itu bisa paham dan gampang dalam mempraktekkan gerak pencaksilat seperti itu. Apakah bisa diterima, Mas Riza? Baik, terima kasih. Saya sangat paham dengan jawaban Mas Yoga, sangat memuaskan. Saya dapat mengerti. Ya. Selanjutnya saya apel kepada Mbak Rena. Baik, terima kasih atas sarannya Mas Riza. Ya, selanjutnya saya kembalikan lagi ke Mbak Rena. Silakan Mbak Rena. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.